Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Nah, di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah yang tengah stay nonton YouTube, terutama mampir di channel kami ini, yaitu kita akan membahas tentang 5 obat herbal yang dikonsumsi Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita bahas satu persatu obat herbal apa saja sih yang dipakai oleh Rasulullah ketika mengobati atau menyehatkan badan beliau, maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial sahabat semua. Terima kasih. Obat herbal menjadi alternatif pilihan sebagai besar orang ketika mengobati penyakit. Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan, semasa hidup beliau kerap mengkonsumsi obat herbal. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap penyakit pasti mempunyai obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di dalam hadis serupa yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah menyampaikan, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Beberapa hadis ini menegaskan bahwa setiap penyakit ada obatnya sahabat. Tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar mencari obat yang memang cocok untuk kesembuhan. Seperti dikutip dari buku Terapi Herbal dan Pengobatan Cara Nabi SAW, karya Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Sayyid, dijelaskan ada beberapa sumber bahan alami yang kerap dikonsumsi Nabi Muhammad untuk menjaga kesehatan dan juga mengobati penyakit. Maka berikut adalah penjelasan kami yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet tentang obat herbal Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, madu. Madu disebut dalam beberapa ayat Al-Quran sahabat. Salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 68-69. Di dalam ayat tersebut madu disebut sebagai minuman yang menyembuhkan. Di dalam artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Di dalam buku Revolusi Hidup Sehat ala Rasulullah SAW, karya Muhammad Takdir Ilahi, Rasulullah mengkonsumsi segelas air putih dicampur dengan madu ketika sarapan sahabat. Malahan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, madu adalah penyembuh bagi semua jenis sakit dan Al-Quran adalah penyembuh bagi semua kekusutan pikiran atau sakit pikiran. Maka aku sarankan bagimu kedua penyembuh tersebut, Al-Quran dan juga madu. Selanjutnya nomor 2 sahabat, kurma. Buah kurma disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Quran. Beberapa surah yang menyebutkan diantaranya ada dalam surat Maryam, surat Ar-Ra'd, dan surat Al-Baqarah, dan juga surat Al-Hasyr dan Al-Kahf. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi, maka akan terhindar dari bahaya racun dan juga bahaya sihir. Selain dikonsumsi langsung, Nabi Muhammad SAW juga sering membuat air rendaman kurma yang dikenal dengan sebutan air nabes. Selanjutnya di urutan nomor 3 sahabat, ada habatus sauda. Habatus sauda atau jintan hitam juga menjadi salah satu obat herbal yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh dalam habatus sauda itu terdapat penyembuh segala penyakit kecuali asam. Aisyah pun bertanya, apakah asam itu? Beliau menjawab, kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dilansir dari laman NU Online, habatus sauda terbukti mempunyai banyak manfaat sahabat. Direktur Institut Imunologi pada Universitas Munich, yaitu bernama Gerrit Müller, mengatakan apabila jintan hitam
dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Di dalam habatus sauda terkandung asam linoleat atau omega 6 dan asam linoleat atau omega 3. Nah, selanjutnya di urutan nomor 4 sahabat, dari 5 obat herbal yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalam hadis dan Al-Quran, yaitu minyak zaitun. Imam Al-Qurtubi mengatakan, zaitun mempunyai banyak manfaat terutama dalam bentuk ekstrak minyak. Minyak zaitun bermanfaat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit seperti kanker perut, penyakit kulit, kanker rahim, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, sebuah buah zaitun disebutkan sebagai buah yang sangat istimewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 35 yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Ia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya di urutan terakhir sahabat, dari 5 obat herbal yang dikonsumsi Nabi Muhammad, yaitu di urutan nomor 5 ada jahe. Jahe disebutkan dalam Al-Quran sebagai minuman yang ada di surga, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Insan ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabilan, yang artinya, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Jahe mempunyai banyak khasiat sahabat untuk kesehatan tubuh manusia. Jahe juga kerap dijadikan rempah dalam obat herbal untuk mengobati ataupun mencegah berbagai penyakit. Nah, itulah sahabat 5 obat herbal yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas fix dijelaskan di dalam Al-Hadis dan juga Al-Quran. Semoga video ini bisa menjadi muhasabah untuk kita semua dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.